Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like dan asterisk subscribe ke channel ini, dan coba beritahu kami, dari mana dan jam berapa Anda menonton kisah ini. Kita tinggalkan sejenak hiruk-pikuk di Strasbourg, dan masuk kembali ke ruang kerja yang sunyi. Anda merasakan keheningan yang menyesakkan di bengkel tersembunyi. Suara di luar adalah kehidupan kota biasa, tawa, teriakan pedagang, dentingan sepatu kuda. Tetapi di sini, setiap bunyi yang Anda buat terasa seperti guntur, sebuah risiko yang harus dihindari. Anda mencium bau debu tua dan minyak dingin, sebuah kombinasi yang khas dari tempat yang jarang dibuka. Anda melihat jendela-jendela yang ditutupi tebal dengan kain yang berlapis-lapis. Anda harus bekerja hanya dengan cahaya redup dari lilin dan cahaya temaram dari tungku peleburan. Gutenberg tidak hanya menyembunyikan penemuan, ia menyembunyikan dirinya sendiri. Anda melihatnya bergerak perlahan, memeriksa gembok di pintu. Ketakutan akan pencurian ide adalah nyata dan mendesak. Teknologi yang ia ciptakan ini sangat revolusioner, sehingga jika rahasianya jatuh ke tangan yang salah sebelum waktunya, penemuan itu bisa dihancurkan atau dimonopoli. Anda memegang cetakan timah di tangan Anda, begitu kecil, tetapi begitu rentan. Anda menyadari betapa mudahnya seluruh proyek ini hancur jika ada mata-mata yang menyelinap masuk. Ketidakpercayaan melayang di udara. Setiap asisten yang bekerja di sini disumpah untuk diam, dan Anda merasakan beban sumpah itu di lidah Anda. Anda membantu menyembunyikan alat-alat cetak yang besar di bawah kain tebal, menyamarkannya sebagai barang dagangan yang tidak penting. Kayu besar untuk pres, skrup berat, dan, yang paling sensitif, ribuan cetakan huruf timah. Anda merasakan beratnya rahasia itu di punggung Anda. Itu lebih berat daripada timah itu sendiri. Anda menyaksikan Gutenberg memeriksa cetakan logamnya sekali lagi, di bawah cahaya lilin yang berkedip. Ia tidak hanya khawatir tentang fus dan tuntutan hukum. Ia tahu ada biarawan, penyalin naskah, dan pihak berwenang gereja yang akan menolak keras ide untuk melipat gandakan pengetahuan dengan cara yang begitu cepat dan tak terkontrol. Pencetakan adalah kekuatan, dan kekuatan selalu ditakuti. Anda melihat tatapannya yang lelah. Ia telah mengorbankan keamanan, kenyamanan, dan reputasi demi obsesi ini. Makanan yang Anda makan sedikit, tidur Anda singkat, dan kekhawatiran Anda tak berujung. Anda menyadari, inovasi sejati seringkali dimulai dalam isolasi, diselimuti oleh keheningan yang menindas. Dunia tidak pernah melihat perjuangan dalam bayang-bayang, hanya hasil akhirnya. Terkadang, untuk membuat sebuah ide baru lahir, Anda harus menjaganya dengan rahasia, melindunginya dari kebisingan dan keraguan dunia luar. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like dan asterisk subscribe ke channel ini, dan coba beritahu kami, dari mana dan jam berapa Anda menonton kisah ini. Kita lanjutkan kisah perjuangan yang diselimuti kerahasiaan. Anda merasakan pengorbanan pribadi yang begitu besar di dalam ruang kerja yang terisolasi itu. Anda melihat kain penutup di jendela yang sudah robek dan kotor. Kerahasiaan ini menuntut harga yang tinggi, tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk hubungan manusia. Anda melihat Gutenberg mengukir cetakan puns barunya di malam hari, menggunakan cahaya lilin yang cepat habis. Anda mencium bau sumbu yang terbakar dan merasakan kantuk yang menusuk. Ia jarang tidur, dihantui oleh ketakutan akan kegagalan dan kebutuhan untuk menyempurnakan detail-detail kecil yang akan membuat penemuan ini abadi. Anda menyentuh kepingan roti kering yang tersisa dari makan malam Anda. Sumber daya semakin menipis. Anda tahu, Gutenberg, yang berasal dari keluarga bangsawan, kini hidup dalam kemiskinan sukarela, menolak kemewahan masa lalunya demi investasi yang tidak pasti. Anda melihat tatapan mata Gutenberg yang cekung. Ia telah kehilangan kontak dengan keluarga dan banyak teman lamanya. Pengasingan dari kampung halaman dan obsesinya dengan proyek rahasia ini telah memutus ikatan sosialnya. Ia benar-benar sendirian, didukung hanya oleh beberapa karyawan yang setia dan beberapa investor yang sangat berisiko. Anda merasakan beban mental dari kerahasiaan ini. Anda tidak bisa merayakan kemajuan kecil, Anda tidak bisa berbagi kebahagiaan ketika paduan logam akhirnya sempurna, atau ketika tinta mencapai viskositas yang tepat. Setiap keberhasilan harus dibungkam, karena setiap petunjuk adalah kerentanan.
Anda melihat bekas luka di tangan Gutenberg, bukan dari pekerjaan keras, tetapi dari ketidaksempurnaan cetakan logam yang sering kali dipotong dan dibuang. Luka-luka ini adalah peta perjuangan teknisnya. Anda membantu memilah-milah cetakan huruf. Anda melihatnya mengambil huruf B yang terlihat cacat di bagian tepinya. Ia menatapnya sejenak, wajahnya menunjukkan kombinasi frustrasi dan tekad, lalu melemparkannya kembali ke wadah lebur. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Anda menyadari, kerahasiaan ini menciptakan lingkungan yang sangat intens. Tidak ada ruang untuk kesenangan, tidak ada ruang untuk istirahat. Hanya ada dorongan tanpa henti menuju presisi mutlak. Anda berdiri di samping mesin pres, yang sekarang berdiri kokoh, berlumuran minyak dan kotoran. Anda tahu, mesin ini dibangun dengan tulang punggung kegigihan dan harga diri yang dikorbankan. Anda menyadari bahwa penemuan tidak selalu membawa kemuliaan instan, seringkali, ia menuntut harga yang sangat mahal dari kehidupan pribadi. Tetapi tanpa pengorbanan total itu, tanpa kesediaan untuk hidup dalam isolasi demi visi, revolusi ini tidak akan pernah terjadi. Kejeniusan terkadang harus menjadi beban pribadi sebelum menjadi warisan dunia. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini, dan coba beritahu kami, dari mana dan jam berapa Anda menonton kisah ini. Kita kembali ke bengkel. Anda merasakan atmosfer yang sakral. Tidak ada kebisingan, hanya konsentrasi yang dalam. Anda membantu Gutenberg menyusun baris pertama dari Alkitab 42 baris. Ini bukan hanya teks, ini adalah fondasi peradaban Eropa. Anda menyentuh compassing stick yang dipegang Gutenberg. Ia meletakkan cetakan huruf timah itu satu persatu. Asteris kling, kling, kling. Setiap bunyi adalah penempatan kata. Baris pertama itu harus sempurna. Anda merasakan beban suci dari teks itu. Selama ratusan tahun, Alkitab adalah buku yang sangat langka, disalin dengan susah payah oleh para biarawan yang menganggap setiap kata sebagai ibadah. Kini, Anda membantu mentransfer tugas sakral itu kepada mesin. Anda menyaksikan bagaimana ia mengatur spasi antar kata, yang disebut justification asteris. Ia menggunakan kepingan-kepingan tembaga yang sangat tipis untuk memastikan bahwa setiap baris memiliki lebar yang persis sama. Jika spasi ini tidak tepat, seluruh halaman akan terlihat aneh dan tidak merata. Anda merasakan keahlian yang luar biasa. Itu adalah perpaduan seni kaligrafi dengan matematika industri. Setelah baris pertama selesai disusun, Gutenberg meletakkan bingkai itu di meja dan menuangkan tinta pada cetakan. Anda mencium bau khas minyak biji rami yang pekat. Anda melihat para pekerja lain berkumpul dalam keheningan. Mereka semua tahu pentingnya momen ini. Jika baris pertama ini dicetak dengan baik, itu berarti semua perjuangan teknis, paduan logam, tinta, dan pres, telah berhasil. Anda membantu menempatkan kertas perkamen di atas forme asteris. Kertas itu lembut dan mahal. Kesalahan pada cetakan ini tidak termaafkan. Gutenberg meraih tuas. Ia melihat ke sekeliling, dan matanya bertemu dengan mata Anda. Sebuah anggukan singkat. Ia menarik tuas dengan gerakan yang mantap dan hikmat. Asteris krekek, tekanan dipertahankan. Udara terasa tipis. Saat tekanan dilepaskan, ia mengangkat kertas itu dengan dua tangan, seolah memegang bayi. Anda melihat baris pertama yang dicetak, huruf-huruf Gotik yang indah, tebal, dan sangat tajam. Mereka memiliki kedalaman dan keindahan dari naskah tulisan tangan, tetapi kekuatan dan keseragaman dari mesin. Anda merasakan getaran emosi yang tak terlukiskan. Ini adalah asteris eureka momen yang tersebar di semua penemuan kecil yang terakumulasi. Teks yang dulunya hanya dapat diakses oleh segelintir orang kini berada di jalur menuju publik. Anda menyadari, pada dasarnya, ia tidak hanya mencetak firman Tuhan. Ia sedang mencetak firman siapapun asteris. Dan keindahan baris pertama itu adalah janji bahwa tidak ada lagi ide yang akan terkunci. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini, dan coba beritahu kami, dari mana dan jam berapa Anda menonton kisah ini. Kita lanjutkan momen yang menentukan di bengkel Gutenberg. Setelah cetakan pertama berhasil,
Anda merasakan ritme baru mengambil alih. Bukan lagi tentang pengujian, ini adalah produksi. Anda mendengar suara berulang dan stabil dari mesin pres, asteris krek-krak, krek-krak asteris. Itu adalah suara tenaga kerja yang terorganisir. 2 orang mengoperasikan pres, 1 orang mengoleskan tinta, yang lain mengganti kertas. Semua bergerak dalam sinkronisasi yang berulang. Anda mencium bau minyak yang terbakar dan tinta yang baru dicetak. Bau itu kini bercampur dengan bau kertas perkamen yang halus. Anda membantu menumpuk lembaran-lembaran yang baru dicetak. Anda melihat tumpukan kertas itu tumbuh dengan cepat. Setiap lembar yang dicetak mewakili berjam-jam kerja yang dihemat dibandingkan dengan penyalinan tangan. Anda menyadari betapa eksponensialnya kecepatan ini. Alkitab Gutenberg, dengan 1286 halaman, membutuhkan sekitar 180 salinan yang harus diproduksi. Jika disalin tangan, ini akan memakan waktu seumur hidup bagi 1 orang. Dengan mesin ini, seluruh proyek bisa diselesaikan dalam hitungan bulan. Anda merasakan perbedaan fisik antara salinan ini dan naskah tua yang disalin tangan. Cetakan mesin terasa lebih dingin, lebih seragam, dan jauh lebih mudah dibaca. Ini adalah standarisasi yang menjanjikan akurasi. Anda menyadari bahwa pekerjaan ini lebih dari sekadar mencetak buku. Gutenberg sedang mencetak otoritas. Alkitab ini, yang sebelumnya hanya diinterpretasikan oleh segelintir pendeta, kini dapat menjangkau lebih banyak orang, meskipun mereka masih harus mempelajarinya. Anda membayangkan para sarjana, pendeta, dan pedagang yang menunggu buku-buku ini. Rasa lapar akan pengetahuan di Eropa abad ke-15 sangat besar, dan ini adalah pasokan yang tidak pernah mereka miliki. Anda merasakan harapan yang menyelimuti setiap halaman yang Anda pegang. Buku-buku ini adalah katalis. Mereka akan memicu revolusi Protestan, Renaissance yang lebih besar, dan munculnya ilmu pengetahuan modern, semua karena teks yang identik dapat tersebar luas. Anda melihat Gutenberg memilah lembaran-lembaran itu, memastikan kualitasnya. Ia mungkin telah kehilangan kepemilikan material atas mesin presnya, tetapi ia tidak akan pernah kehilangan kendali atas visinya. Anda menyadari, penemuan terbesar adalah yang melayani kebutuhan terbesar. Gutenberg menjawab permintaan yang paling mendasar, keinginan manusia untuk tahu. Dan dengan kecepatan mekanis ini, ia melepaskan banjir kata-kata yang tidak akan pernah bisa dihentikan. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like dan asteris subscribe ke channel ini, dan coba beritahu kami, dari mana dan jam berapa Anda menonton kisah ini. Kita kembali ke jantung revolusi, proses yang paling melelahkan, tetapi paling penting, pengecoran cetakan timah yang tak ada habisnya. Anda mencium bau khas timah yang meleleh dan bau asap dari tungku yang bekerja sepanjang waktu. Panas yang konstan di ruangan itu membuat Anda berkeringat. Anda berdiri di samping hand maul, perangkat kecil yang memegang matriks tembaga. Anda melihat tangan pekerja itu bergerak dengan ritme yang stabil. Ia menuangkan paduan logam cair dari sendok kecil. Gerakannya cepat dan tepat. Anda mendengar suara berulang, klak-klak saat cetakan ditutup, hus saat logam mengalir masuk, dan asteris kling saat cetakan yang baru dilepaskan. Ini adalah simfoni dari tenaga kerja berulang yang menciptakan keseragaman. Anda menyadari, setiap huruf yang dilebur harus menjadi kembaran sempurna. Jika satu huruf cacat, itu dapat merusak seluruh halaman cetakan. Anda melihat pekerja itu memegang cetakan timah baru, mematahkannya dari tangkai pengecorannya, dan mengukur ketinggiannya dengan mata telanjang. Ketidaksempurnaan apapun langsung dibuang. Anda merasakan kepedihan di jari-jari Anda. Pekerjaan ini adalah siksaan, panas, timah yang beracun, dan pengulangan gerakan yang tak henti-hentinya. Namun, pengulangan inilah yang menghasilkan produksi massal. Anda melihat tumpukan cetakan timah yang terus bertambah di kotak-kotak cetakan huruf, asteris typecase. Setiap huruf dikategorikan dengan cermat. E, paling banyak, H, paling sedikit. Anda menyadari bahwa Gutenberg tidak hanya menciptakan mesin, ia menciptakan infrastruktur linguistik. Anda melihat Gutenberg mengawasi. Ia tidak ikut menuang, tetapi ia memastikan bahwa formula paduan logamnya diikuti dengan tepat. Ia tidak bisa mentoleransi pemotongan biaya yang akan mengorbankan kualitas.
Anda merasakan betapa kontrasnya pekerjaan ini dengan penyalinan naskah di biara. Penyalinan adalah meditasi, ini adalah pabrik. Penyalinan adalah seni yang unik, ini adalah ilmu yang replikatif. Anda menyadari bahwa setiap cetakan timah yang Anda lihat berjatuhan itu membawa beban waktu. Setiap huruf adalah 1000 kata yang akan dicetak, 1000 ide yang akan menyebar. Pengecoran tanpa akhir ini adalah harga yang harus dibayar untuk pengetahuan yang tanpa batas. Anda melihat betapa pentingnya pekerjaan yang monoton dan berulang. Karena di balik kelelahan, lahir konsistensi yang mengubah dunia. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like dan asterisk subscribe ke channel ini, dan coba beritahu kami, dari mana dan jam berapa Anda menonton kisah ini. Kita lanjutkan perjalanan kita, melihat logistik yang mengubah cetakan tunggal menjadi produksi skala besar. Anda merasakan gesekan kasar tumpukan kertas besar di tangan Anda. Anda tahu, proyek Alkitab ini membutuhkan puluhan ribu lembar perkamen dan kertas berkualitas tinggi, jumlah yang belum pernah dilihat di satu lokasi manapun di Eropa sebelumnya. Anda merasakan tekanan untuk mengelola material yang mahal dan langka ini. Anda mencium bau tajam dari gudang tinta. Tinta harus diproduksi dalam volume besar, dimasak dan digiling terus-menerus. Anda melihat tong-tong minyak biji rami yang dimasak. Gutenberg kini adalah seorang industrialis, bukan hanya seorang penemu. Ia harus mengelola rantai pasokan. Anda berdiri di dekat ruang pengeringan. Lembaran kertas yang baru dicetak tergantung di tali, seperti pakaian yang dijemur. Anda merasakan kelembapan ruangan. Kertas tidak boleh terlalu cepat kering, atau akan melengkung. Jika terlalu lambat, tinta akan luntur. Kontrol lingkungan adalah tantangan tersembunyi. Anda melihat para kompositor bekerja di bawah cahaya. Mereka menyusun teks untuk halaman baru, membongkar cetakan lama, dan mengembalikan cetakan huruf timah ke typecase mereka. Ini adalah siklus yang tak ada habisnya, susun, cetak, bongkar, susun lagi. Anda merasakan kelelahan pada diri Anda sendiri dan para pekerja. Jam kerja panjang, didorong oleh kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan proyek raksasa ini sebelum uang habis, atau sebelum rahasia tersebar luas. Anda menyadari bahwa setiap cetakan yang berhasil bukan hanya kemenangan teknologi, tetapi kemenangan atas logistik. Mengelola bahan baku, tenaga kerja, dan presisi di bawah tekanan waktu dan utang adalah bagian yang tidak kalah heroik dari penemuannya. Anda melihat Gutenberg duduk di antara tumpukan kertas. Ia tampak lelah, tetapi matanya memancarkan ketekunan yang membara. Ia mengaudit jumlah cetakan, menghitung margin, dan memastikan tidak ada lembar yang terbuang sia-sia. Anda merasakan intensitas yang tak kenal ampun. Tidak ada waktu untuk berpuas diri. Selalu ada halaman berikutnya, lembaran berikutnya, dan tantangan logistik berikutnya. Anda menyadari bahwa visi membutuhkan lebih dari sekadar kilasan inspirasi. Visi membutuhkan ketabahan untuk mengelola detail-detail yang membosankan dan berulang, hari demi hari, sampai impian itu terwujud. Disitulah letak kekuatan sejati seorang jenius, dalam kemampuan untuk bertahan dalam skala besar. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like dan asterisk subscribe ke channel ini, dan coba beritahu kami, dari mana dan jam berapa Anda menonton kisah ini. Kita kembali ke Mainz, udara terasa dingin dan basah. Di tengah hiruk-pikuk produksi, Anda mendengar ketukan dingin di pintu bengkel, ketukan yang berat dan berwibawa. Bukan suara pelanggan, melainkan suara hukum. Anda melihat Gutenberg menghentikan pekerjaan pres. Ekspresinya mengeras. Anda tahu siapa yang berdiri di luar. Johann Fuchs, mantan mitranya dan kini krediturnya yang paling gigih, telah datang untuk menagih. Anda merasakan keputusasaan itu, tepat ketika proyek Alkitab hampir selesai, ketika semua masalah teknis telah diatasi, krisis finansial kembali menghantam. Anda melihat dokumen yang diserahkan. Ini adalah tuntutan pengadilan. Fuchs menuntut pengembalian pinjaman dan bunga yang besar, dan ia menuntutnya segera. Anda menyadari, Fuchs tahu persis apa yang ia lakukan. Ia menunggu sampai proyek itu hampir menghasilkan keuntungan, baru kemudian ia menarik dana. Anda merasakan suasana bengkel berubah.
Kegembiraan produksi digantikan oleh ketakutan yang mencekik. Anda melihat Gutenberg mencoba bernegosiasi. Ia menunjuk ke tumpukan lembaran Alkitab yang dicetak. Ia menjelaskan bahwa begitu buku-buku ini dijual, Fuchs akan mendapatkan kembali uangnya dan mendapatkan keuntungan besar. Namun, Anda melihat perhitungan dingin di mata Fuchs. Ia tidak menginginkan keuntungan yang tertunda. Ia menginginkan kendali. Ia menginginkan mesin pres itu, cetakan huruf-huruf itu, dan hak atas Alkitab yang hampir selesai. Anda melihat seorang pria lain di samping Fuchs, Peter Schoeffer, seorang juru tulis berbakat dan mantan asisten Gutenberg. Anda merasakan sengatan pengkhianatan. Schoeffer, yang telah belajar semua rahasia Gutenberg, kini berpihak pada Fuchs. Anda menyaksikan Gutenberg harus menyerah. Ia tidak punya uang tunai. Ia tidak punya cara untuk melawan kekuatan finansial Fuchs yang besar di pengadilan. Anda melihat tangan Fuchs yang berlemak menyentuh pres cetak. Itu adalah sentuhan kepemilikan. Anda merasakan dinginnya timah yang telah mereka lebur dengan susah payah kini berpindah tangan. Anda merasakan kesedihan yang mendalam. Gutenberg telah memenangkan perang teknis, ia telah menciptakan sistem pencetakan yang sempurna. Tetapi ia kalah dalam perang finansial. Anda menyadari, pada dasarnya, Gutenberg baru saja menciptakan cetakan yang akan mengubah dunia, tetapi ia tidak akan menuai kekayaan atau kemuliaan instan darinya. Ia telah memberikan alat revolusioner itu kepada orang lain. Pengkhianatan ini bukan hanya tentang uang. Ini adalah pengambil alihan visi. Fuchs dan Schoeffer kini memiliki kunci untuk melipat gandakan pengetahuan. Anda menyadari betapa kejamnya nasib. Sang penemu mungkin tidak selalu menjadi pemenang dalam revolusi yang ia mulai. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like dan asteris subscribe ke channel ini, dan coba beritahu kami, dari mana dan jam berapa Anda menonton kisah ini. Kita lanjutkan kisah ini, menyaksikan kehancuran emosional yang terjadi di bengkel. Setelah putusan pengadilan, Anda merasakan rasa dingin yang menembus tulang, bahkan di ruangan yang baru saja dihangatkan oleh tungku peleburan. Anda melihat Johann Fuchs dan Peter Schoeffer mulai mengambil inventaris. Mereka menghitung setiap cetakan huruf, setiap balok kayu dari mesin pres, dan setiap tumpukan kertas yang dicetak. Anda merasakan bahwa mereka tidak hanya menghitung aset, mereka mencuri warisan. Anda melihat tatapan Gutenberg. Itu bukan lagi tatapan penemu yang penuh gairah, tetapi tatapan pria yang telah melihat mimpinya dicuri di depan matanya. Ia tidak berteriak, tidak berjuang secara fisik. Ia hanya berdiri di sana, dikelilingi oleh peninggalannya yang hilang. Anda menyentuh bingkai cetak yang baru saja selesai disusun. Di dalamnya ada teks suci yang siap untuk dicetak, tetapi ia tidak akan lagi melihatnya dicetak di bawah namanya. Anda melihat bagaimana Schoeffer, dengan pengetahuan yang ia curi dari Gutenberg, mengambil alih kendali pres. Anda merasakan sakit karena pengkhianatan dari seseorang yang telah Anda ajari segalanya. Schoeffer tahu cara mengoperasikan pres. Ia tahu paduan logam rahasia itu. Kini, ia akan menggunakannya untuk keuntungan Fuchs. Anda menyaksikan mesin pres yang besar itu dibongkar, atau setidaknya, semua cetakan huruf yang berharga dipindahkan. Setiap kelincing dari timah yang dikemas dalam peti kayu adalah suara kehilangan. Anda membantu mengumpulkan sisa-sisa alat yang tersisa. Beberapa punch tua, cetakan tangan yang kecil, dan beberapa paduan logam sisa. Gutenberg hanya ditinggalkan dengan pengetahuan yang ada di kepalanya, dan sedikit sisa material. Anda melihatnya mengambil secarik kertas yang dicetak, salah satu yang terbaik. Ia memegang kertas itu lama sekali. Seolah-olah kertas itu adalah bukti terakhir dari kebenaran yang tidak dapat dibantah. Anda menyadari, meskipun ia kehilangan asetnya, ia tidak kehilangan teknologinya. Teknologi itu telah diuji, dibuktikan, dan kini ada di dunia. Fuchs dan Schoeffer mungkin telah mengambil peralatan itu, tetapi mereka tidak bisa menarik kembali waktu atau ide yang telah dibentuk oleh cetakan-cetakan itu. Anda menyadari, terkadang pencipta harus menghadapi kehilangan total agar ciptaannya dapat menyebar. Penderitaan Gutenberg adalah harga yang harus dibayar untuk kemajuan umat manusia. Meskipun ia kalah dalam perselisihan ini, dunia baru telah lahir dari bengkelnya. Kehilangan ini, pada akhirnya,
adalah pembebasan bagi ide itu sendiri. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like dan asteris subscribe ke channel ini, dan coba beritahu kami, dari mana dan jam berapa Anda menonton kisah ini. Kita meninggalkan bengkel yang kini dikuasai Fuchs dan Schoeffer. Anda merasakan angin musim dingin yang menggigit saat Anda berjalan bersama Gutenberg di jalanan Mainz. Ia kehilangan bengkel utamanya dan semua peralatan yang ia ciptakan, tetapi ia tidak kehilangan pengetahuannya. Anda mencium bau sup encer dan merasakan dinginnya dinding batu di tempat tinggal baru Gutenberg. Ini adalah kemiskinan. Kontrasnya menyakitkan, ia menciptakan teknologi yang akan membuat orang lain kaya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam kesulitan finansial. Anda melihat tumpukan cetakan huruf yang berhasil diselamatkan, yang ia sembunyikan atau yang dianggap Fuchs tidak berharga. Jumlahnya tidak banyak, tetapi cukup untuk memulai lagi. Anda merasakan semangat pembangkangan yang perlahan kembali. Meskipun ia tidak lagi memiliki pres besar, ia tahu cara membangun yang baru. Ia tahu cara membuat cetakan yang bergerak. Pengetahuan ini adalah harta yang tidak bisa disita. Anda melihat Gutenberg mulai bekerja dengan alat yang lebih kecil, di sudut yang lebih sederhana. Ia tidak lagi mampu membuat proyek sebesar Alkitab. Ia harus fokus pada apa yang praktis dan menghasilkan pendapatan dengan cepat. Anda melihatnya menyusun cetakan untuk tata bahasa Latin kecil, atau dokumen indulgensi. Ini adalah cetakan-cetakan kecil, cepat, dan fungsional. Ini adalah demonstrasi nyata dari demokratisasi pengetahuan, menggunakan penemuan besarnya untuk menyajikan materi pelajaran yang mudah diakses. Anda merasakan optimisme yang timbul dari keterbatasan. Jika ia tidak bisa mencapai kemuliaan melalui kemewahan, ia akan mencapai kemuliaan melalui efisiensi. Anda melihat beberapa orang muda mendatangi bengkel kecil ini. Mereka tertarik pada cetakan itu. Mereka tahu bahwa ia adalah orang di balik keajaiban Alkitab, meskipun namanya tidak tercantum di dalamnya. Anda menyadari, reputasi kejeniusan adalah aset yang tidak bisa dicuri oleh kreditur. Gutenberg mulai mengajari mereka. Ia membagikan pengetahuannya tentang paduan timah, tinta minyak, dan cara mengoperasikan pres kecil. Anda menyadari, inilah ironi terbesar. Dengan kehilangan bengkelnya, Gutenberg telah menyebarkan benih revolusinya. Ia terpaksa membagi rahasia. Anda melihat percikan api di mata Gutenberg. Ia mungkin miskin, tetapi ia tidak dikalahkan. Ia menyadari bahwa ide lebih kuat daripada peralatan fisik. Peralatan bisa disita, tetapi metode tidak bisa. Anda berdiri di antara cetakan kecil yang baru dibuat. Anda merasakan bahwa revolusi ini tidak berakhir, melainkan baru dimulai. Dari sisa-sisa dan kemiskinan, lahir tekad baru untuk membanjiri Eropa dengan kata-kata. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like dan asteris subscribe ke channel ini, dan coba beritahu kami, dari mana dan jam berapa Anda menonton kisah ini. Kita lanjutkan kisah ketekunan luar biasa yang muncul dari keterpurukan. Anda merasakan sentuhan dukungan yang tak terduga. Setelah kehilangan segalanya, Anda melihat bangsawan Adolf II dari Nassau, Uskup Agung Mainz, turun tangan. Anda melihat surat resmi yang dipegang Gutenberg. Itu adalah pensiun dan tunjangan istana. Meskipun Gutenberg telah gagal sebagai pengusaha, ia diakui sebagai seorang jenius yang karyanya terlalu penting untuk dibiarkan hilang dalam kemiskinan. Anda merasakan kelegaan yang tiba-tiba, setelah bertahun-tahun hidup dalam kecemasan finansial yang terus-menerus. Kini, ia dapat melanjutkan pekerjaan tanpa tekanan utang yang mencekik. Anda melihatnya mengambil cetakan yang tersisa dan asteris handmall lamanya. Dengan dukungan ini, ia tidak harus membangun kembali mesin pres raksasa. Ia dapat fokus pada apa yang paling ia kuasai, menyempurnakan bentuk huruf dan teknik pencetakan. Anda mencium bau logam yang dilebur lagi di bengkel kecil barunya. Ia tidak mencoba untuk bersaing dengan Fuchs dan Schoeffer yang sekarang memproduksi Alkitab secara komersial. Sebaliknya, ia menyempurnakan cetakan untuk buku-buku yang lebih kecil, seperti Katolikon, Kamus Latin. Anda melihatnya mengajari pemuda-pemuda baru teknik pengecoran yang sulit. Ia secara efektif melatih generasi pencetak berikutnya. Ia menjadi seorang guru, mengubah pengetahuannya yang berharga menjadi warisan yang dapat direplikasi.
Anda merasakan semangat yang tak terpatahkan. Meskipun namanya tidak tercantum di Alkitab 42 baris, hasil kerjanya kini tersebar luas. Fuchs dan Scoffer tidak bisa menyembunyikan kenyataan bahwa mesin cetak itu berfungsi. Anda menyadari, tindakan pengkhianatan yang dilakukan Fuchs tanpa sengaja telah memaksa teknologi ini keluar dari bengkel rahasia Gutenberg dan menyebar ke seluruh Mainz. Dalam beberapa tahun, teknologi ini akan menyebar ke seluruh Eropa. Anda melihat Gutenberg, di masa tuanya, dikelilingi oleh cetakan-cetakan kecil. Ia tidak mencari kekayaan pribadi, tetapi pengakuan atas kontribusi teknisnya. Anda memegang sebuah cetakan yang ia berikan kepada Anda. Cetakan itu dingin dan berat. Anda menyadari bahwa warisan terbesar Gutenberg bukanlah kepemilikan. Warisannya adalah metode, cetakan, dan prinsip. Anda merasakan dorongan yang kuat. Kisahnya mengajarkan kita bahwa kekalahan pribadi bukanlah akhir dari sebuah visi. Bahkan setelah kehilangan segalanya, pengetahuan dan ketekunan yang kita miliki adalah satu-satunya aset yang benar-benar tidak dapat diambil dari kita. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like dan asteris subscribe ke channel ini, dan coba beritahu kami, dari mana dan jam berapa Anda menonton kisah ini. Kita maju cepat beberapa tahun. Anda berada di luar bengkel Fuchs dan Scoffer. Suara di dalamnya bukan lagi suara rahasia, melainkan suara industri. Anda mendengar krek-kerak mesin pres yang bekerja dengan ritme stabil, berulang, dan tak terhindarkan. Anda mencium bau tinta berminyak yang kini menjadi bau kemajuan. Bau itu kini bercampur dengan bau kertas baru, dan bau harapan yang aneh. Anda melihat orang-orang berkumpul di luar, tidak lagi dengan rasa ingin tahu yang paranoid, tetapi dengan rasa ingin tahu yang antusias. Mereka berbisik, mereka tahu sesuatu yang besar sedang terjadi di balik dinding itu. Anda melihat Peter Scoffer keluar, membawa tumpukan buku yang baru selesai diikat. Ini bukan lagi lembaran longgar, ini adalah volume yang lengkap, Alkitab 42 baris yang agung. Anda merasakan berat kitab suci itu di tangan Anda. Beratnya soliditas, beratnya janji. Cetakannya begitu jelas, begitu indah, menyaingi naskah yang terbaik, tetapi diproduksi dalam waktu yang sangat singkat. Anda melihat bagaimana orang-orang bereaksi. Mereka kagum, mereka telah mendengar tentang Miracle of Mainz, bagaimana satu orang dapat mencetak buku sebanyak yang dapat disalin oleh 40 biarawan dalam waktu yang sama. Anda menyadari bahwa keajaiban itu adalah teknologi. Dan teknologi ini sekarang tersedia untuk dilihat dan dibeli. Anda melihat Fuchs, seorang pengusaha yang cerdas, mengelola penjualan. Ia menjual buku-buku itu dengan harga yang mahal, tentu saja, tetapi jauh lebih murah daripada naskah tulisan tangan. Anda merasakan dampak yang mendalam pada pemikiran Anda. Jika buku ini, teks paling sakral dan paling langka, dapat direplikasi dengan begitu mudah, apalagi yang bisa direplikasi. Anda menyadari bahwa orang-orang yang membeli Alkitab ini bukan hanya membeli sebuah buku. Mereka membeli akses, mereka membeli otoritas, mereka membeli pengetahuan yang sebelumnya hanya dimiliki oleh segelintir elit. Anda melihat para pedagang dari seluruh Eropa datang ke Mainz, tidak tertarik pada katedral atau hukum, tetapi tertarik pada teknologi baru ini. Mereka ingin tahu bagaimana cara kerja mesin pres itu. Mereka ingin membawa rahasia ini kembali ke kota mereka. Anda menyadari, meskipun Gutenberg telah kehilangan bengkelnya, ia telah memenangkan penyebaran. Setiap salinan Alkitab yang dicetak adalah iklan berjalan untuk metodenya. Setiap cetakan yang tajam adalah bukti bahwa revolusi ini nyata. Anda berdiri di jalan, mendengar gumaman kegembiraan di sekitar Anda. Anda merasakan bahwa keheningan telah sirna. Kini, ada bisikan. Dan segera, akan ada teriakan. Kata-kata tidak lagi terbatas. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like dan asteris subscribe ke channel ini, dan coba beritahu kami, dari mana dan jam berapa Anda menonton kisah ini. Kita berdiri di tepi jalan, mengamati gelombang kejut yang menyebar dari Mainz. Anda melihat gerobak-gerobak yang syarat dengan peti kayu, bukan berisi rempah-rempah atau emas, melainkan buku-buku cetakan. Ini adalah perdagangan baru, perdagangan informasi. Anda merasakan tekstur kasar debu jalanan di bawah kaki Anda,
dan Anda melihat buku-buku ini dibawa melintasi benua. Setiap kotak berisi cetakan huruf yang seragam, membawa pesan yang seragam. Anda menyadari, dulu, pengetahuan menyebar perlahan, dari biara ke biara, dengan risiko kesalahan penyalinan yang tinggi. Sekarang, informasi bergerak dengan kecepatan yang didorong oleh mesin. Anda melihat para pedagang membawa buku-buku ini ke Paris, Roma, dan bahkan London. Mereka tidak hanya menjual teks agama, mereka menjual pamflet, kalender, dan yang paling penting, cetakan ulang teks-teks klasik yang telah lama terlupakan. Anda merasakan perubahan suhu intelektual. Tiba-tiba, seorang sarjana di Italia dapat membaca teks yang sama persis dengan yang dibaca oleh seorang sarjana di Jerman. Ini menciptakan komunitas intelektual yang terhubung. Anda menyadari bahwa keseragaman cetakan adalah kunci revolusi ini. Karena teks itu identik, orang mulai membandingkan, memperdebatkan, dan mengoreksi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh penyalin selama berabad-abad. Akurasi menjadi standar baru. Anda melihat bagaimana orang-orang mulai belajar membaca bukan hanya untuk berdoa, tetapi untuk mengakses volume baru informasi ini. Permintaan akan literasi meroket. Para tukang cetak baru bermunculan, sebagian besar adalah mantan asisten Gutenberg, yang kini membawa rahasia pengecoran cetakan ke setiap sudut Eropa. Anda merasakan sensasi penyebaran, seperti air yang membanjiri dataran kering. Teknologi ini tidak dapat dibendung. Upaya untuk merahasiakannya telah gagal, kini ia berkembang biak. Anda menyadari bahwa warisan Gutenberg adalah demokratisasi pengetahuan. Ia telah merobohkan tembok yang memisahkan elit terpelajar dari masyarakat umum. Anda memegang salah satu pamflet yang dibawa oleh seorang pedagang. Tipis, murah, dan dapat dibaca. Anda menyadari bahwa ini lebih berbahaya daripada Alkitab yang besar. Ini adalah ide-ide radikal, yang dicetak dengan cepat dan murah. Anda merasakan bahwa ini adalah babak baru bagi umat manusia. Kata-kata tidak lagi dibatasi oleh kecepatan tangan manusia. Mereka dilepaskan oleh mekanik, dan Anda menyadari, kekuatan terbesar di dunia bukanlah pedang, melainkan kata-kata yang dapat direplikasi, dibawa, dan dipelajari oleh semua orang. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like dan asteris subscribe ke channel ini, dan coba beritahu kami, dari mana dan jam berapa Anda menonton kisah ini. Anda merasakan perubahan suasana yang dingin dan menakutkan di kota-kota Eropa. Kegembiraan akan buku-buku baru kini bercampur dengan bisikan ketakutan. Anda berdiri di dekat sebuah gereja katedral. Anda melihat para biarawan penyalin naskah. Wajah mereka muram. Pekerjaan seumur hidup mereka, menyalin dan menghiasi buku, kini terancam oleh mesin kayu dan timah. Anda merasakan kemarahan karena otomatisasi telah mengambil kebanggaan pekerjaan tangan mereka. Anda mendengar bisikan tentang buku setan yang dicetak di Mainz. Karena Alkitab itu begitu sempurna, begitu identik, dan diproduksi dalam jumlah yang begitu besar, beberapa orang percaya bahwa Gutenberg pasti mendapatkan bantuan dari kekuatan gelap. Anda merasakan sentuhan tahayul abad pertengahan. Bagi pikiran yang belum terbiasa dengan produksi massal, keseragaman adalah keajaiban yang mencurigakan. Anda melihat bagaimana otoritas, terutama di gereja dan universitas, mulai menunjukkan kecemasan. Selama ini, mereka mengendalikan pengetahuan. Mereka memutuskan siapa yang boleh membaca dan apa yang boleh dibaca. Mesin cetak mengancam monopoli itu. Anda mendengar seorang pendeta berbicara keras di alun-alun, menyatakan bahwa penyebaran cetakan yang cepat dapat menyebarkan kesalahan dan asteris penghujatan secepat penyebaran firman Tuhan. Anda menyadari bahwa ketakutan terbesar mereka bukanlah pada teknologi itu sendiri, melainkan pada ketidakpastian kendali. Teks-teks yang sebelumnya hanya dapat diakses dengan izin khusus kini dapat dicetak oleh siapa saja yang memiliki uang untuk membeli pres. Anda memegang sebuah pamflet yang baru dicetak, mengkritik praktik gereja tertentu. Isinya tajam dan langsung. Anda menyadari kekuatan dari teks singkat dan replikatif ini. Anda melihat tatapan mata seorang penyalin tua yang menatap Anda. Dalam tatapannya ada kesedihan dan ancaman. Pekerjaan seumur hidupnya kini dinilai tidak berharga dalam semalam. Anda merasakan konflik yang mendalam. Di satu sisi, ada janji pencerahan. Di sisi lain,
ada jeritan ketakutan dari struktur kekuasaan yang mapan. Anda menyadari bahwa setiap revolusi, terutama revolusi pengetahuan, selalu disertai dengan penolakan yang keras. Gutenberg tidak hanya menciptakan mesin cetak, ia menciptakan konflik ideologis antara tradisi dan akses universal. Konflik ini, yang lahir dari ketakutan akan kehilangan kendali, akan membentuk masa depan Eropa. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like dan asteris subscribe ke channel ini, dan coba beritahu kami, dari mana dan jam berapa Anda menonton kisah ini. Kita menyaksikan bagaimana tradisi lama melawan kemajuan baru. Anda berjalan melewati pasar buku. Di satu sisi, Anda melihat naskah-naskah tulisan tangan yang indah, diikat kulit yang tebal, dengan ilustrasi yang dilukis emas. Anda mencium bau kulit tua dan tinta gal. Ini adalah seni, mahal, dan unik. Di sisi lain, Anda melihat tumpukan cetakan buku dari Mainz. Lebih sederhana, berbau minyak, tetapi teksnya tajam dan harganya terjangkau. Anda merasakan ketegangan yang kontras. Para penyalin naskah berpendapat bahwa cetakan mesin tidak memiliki jiwa, tidak memiliki kualitas ibadah yang terkandung dalam setiap guratan pena. Mereka mengatakan cetakan itu dingin, impersonal, dan bahkan merusak keindahan bahasa. Anda menyentuh kertas yang dicetak. Meskipun benar bahwa cetakan itu kurang personal, ia sangat akurat. Tidak ada kesalahan yang dibuat oleh penyalin yang lelah. Ini adalah kebenaran yang direplikasi. Anda melihat bagaimana universitas-universitas bereaksi. Mereka mulai mengadopsi buku cetakan karena dua alasan, kecepatan dan keandalan. Dosen dapat mengajar sekelompok besar siswa menggunakan teks standar yang sama. Ini adalah standarisasi pendidikan. Anda menyadari, ini adalah pertempuran antara kualitas estetika dan efisiensi fungsional. Abad pertengahan menghargai keindahan, era baru menghargai kecepatan. Anda merasakan perdebatan yang memanas. Apakah pengetahuan harus menjadi karya seni yang mahal dan langka, atau harus menjadi alat yang murah dan tersedia? Anda melihat para intelektual muda yang dengan rakus membaca pamflet-pamflet cetakan. Bagi mereka, buku-buku ini adalah kebebasan. Mereka dapat mengakses argumen filosofis kuno dan ide-ide baru tanpa harus menunggu salinan mahal dari biara. Anda menyadari bahwa teknologi ini tidak hanya mencetak buku, ia mengubah cara orang berpikir. Dengan membanjiri pasar dengan ide-ide yang beragam, mesin cetak mendorong pemikiran kritis dan perbedaan pendapat. Anda berdiri di antara tumpukan cetakan yang terus bertambah. Anda menyadari bahwa penolakan terhadap teknologi ini hanya memperkuat nilainya. Tradisi ingin menahan aliran, tetapi kemajuan adalah banjir yang tak terhindarkan. Anda merasakan bahwa disrupsi ini adalah hal yang tidak nyaman, tetapi mutlak perlu. Untuk melepaskan potensi penuh manusia, kita harus bersedia menggantikan keindahan yang langka dengan ketersediaan yang masif. Itu adalah warisan yang tak tergoyahkan dari penemuan Gutenberg. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like dan asteris subscribe ke channel ini, dan coba beritahu kami, dari mana dan jam berapa Anda menonton kisah ini. Kita bergerak melampaui bengkel-bengkel, dan mulai merasakan gelombang kejut ide-ide yang dicetak. Anda mendengar gumaman jauh, bukan dari mesin pres, tetapi dari perdebatan sengit yang kini menyebar ke seluruh wilayah Jerman dan sekitarnya. Anda berdiri di sebuah universitas, di mana seorang profesor memegang dua Alkitab. Satu adalah naskah tulisan tangan yang mahal dan langka. Yang lain adalah cetakan dari Mainz. Keduanya memuat teks yang sama, tetapi ketersediaannya berbeda. Anda menyadari bahwa ketersediaan teks telah mengubah cara orang berinteraksi dengan doktrin. Jika Alkitab dapat diakses oleh lebih banyak orang, maka interpretasi tidak lagi menjadi monopoli satu kelompok saja. Anda mendengar suara teolog muda yang bersemangat. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan interpretasi lisan dari guru mereka. Mereka dapat merujuk pada teks yang dicetak, membandingkan terjemahan, dan menemukan perbedaan. Anda merasakan getaran disrupsi yang paling berbahaya, disrupsi teologis. Selama ini, otoritas didasarkan pada kendali informasi. Mesin cetak melepaskan informasi itu ke alam liar. Anda melihat bagaimana pamflet-pamflet kecil dicetak secara diam-diam. Pamflet ini tidak lagi membahas tentang tata bahasa,
melainkan membahas pertanyaan-pertanyaan radikal tentang indulgensi, peran gereja, dan hubungan pribadi antara individu dengan Tuhan. Anda mencium bau kertas yang terbakar di alun-alun kota. Otoritas yang takut kini bereaksi. Mereka mencoba menyensor dan membakar teks-teks yang dianggap berbahaya. Tetapi semakin mereka membakar, semakin besar keinginan masyarakat untuk membaca. Anda menyadari, pada dasarnya, Gutenberg menciptakan media sosial yang pertama. Sebuah cara untuk mempublikasikan ide secara cepat dan anonim, memotong birokrasi dan kendali yang lambat. Anda merasakan ketegangan yang meningkat. Kekuatan yang dilepaskan Gutenberg kini sedang mempersiapkan panggung untuk reformasi yang akan mengguncang fondasi Eropa 100 tahun kemudian, reformasi yang akan dipimpin oleh Martin Luther, yang akan menggunakan kekuatan cetakan ini dengan sangat mahir. Anda berdiri di tengah pasar, melihat bagaimana pengetahuan mengalir seperti air. Anda menyadari bahwa kejeniusan Gutenberg tidak hanya terletak pada mekanik timah dan kayu. Itu terletak pada penciptaan alat yang memungkinkan perbedaan pendapat untuk diorganisir, disebarkan, dan akhirnya, diabadikan. Revolusi mental telah dimulai, dan suaranya adalah asteris krek-kerak dari mesin pres. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like dan asteris subscribe ke channel ini, dan coba beritahu kami, dari mana dan jam berapa Anda menonton kisah ini. Kita menyaksikan mesin pres bekerja sebagai katalis. Anda melihat peta yang dicetak, berbeda dari peta-peta lama yang digambar tangan. Peta cetakan ini seragam, akurat, dan dapat dibagikan kepada para pelaut dan penjelajah di seluruh pelabuhan. Anda merasakan lonjakan aktivitas intelektual. Ilmu pengetahuan tidak lagi terkunci. Astronomi, kedokteran, dan matematika, yang stagnan karena lambatnya penyebaran pengetahuan, kini meledak. Anda menyadari bahwa setiap penemuan baru, seperti penemuan benua baru, atau konsep heliosentris, dapat segera dicetak dan diuji oleh komunitas ilmiah yang jauh lebih besar. Kesalahan dapat diperbaiki lebih cepat, dan kebenaran dapat diverifikasi lebih cepat. Anda melihat bagaimana kekuasaan mulai bergeser. Raja-raja dan gereja tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan. Pusat-pusat percetakan baru, yang didirikan oleh mantan murid Gutenberg di Venesia, Roma, dan Paris, menjadi pusat-pusat kekuatan baru. Anda merasakan aroma tinta yang dicetak dalam berbagai bahasa. Bukan hanya Latin, para pencetak mulai mencetak dalam bahasa daerah, bahasa Jerman, Prancis, Inggris, memungkinkan masyarakat awam untuk mengakses pengetahuan dalam bahasa mereka sendiri. Anda menyadari, ini adalah pendorong besar literasi. Orang-orang tidak perlu lagi menjadi biarawan atau bangsawan untuk membaca buku. Mereka hanya perlu belajar huruf. Anda melihat seorang anak kecil memegang pamflet cetakan, membaca dengan susah payah. Di mata anak itu, Anda melihat benih era pencerahan. Mesin cetak tidak hanya membuat buku lebih murah. Ia membuat ide-ide lebih murah, lebih mudah dipublikasikan, dan lebih mudah disebarkan. Ia memungkinkan revolusi yang terjadi di satu kota untuk segera diketahui di kota lain, memicu reaksi berantai. Anda merasakan dampak akhirnya. Gutenberg, meskipun miskin dan terlupakan di akhir hidupnya, telah memberikan alat terkuat yang pernah dikenal manusia kepada dunia. Alat ini tidak menghasilkan kekerasan, tetapi menghasilkan kebebasan berpikir. Anda berdiri di akhir kisah ini, menyaksikan jutaan kata dicetak setiap tahun di seluruh Eropa. Anda menyadari bahwa penemuan sejati bukanlah yang memberikan kekayaan kepada penciptanya, tetapi yang memberikan kekuatan kepada setiap individu untuk membaca, belajar, dan meragukan. Dan dalam hal itu, Gutenberg adalah penemu sejati peradaban modern. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like dan asteris subscribe ke channel ini, dan coba beritahu kami, dari mana dan jam berapa Anda menonton kisah ini. Kita menyaksikan babak terakhir dari kehidupan sang penemu. Anda berdiri di Mainz, tahun 1468. Udara terasa dingin, membawa bau musim dingin dan asap dari banyak tungku. Johannes Gutenberg telah meninggal dunia. Anda merasakan keheningan yang kontras dengan kebisingan mesin cetak yang kini beroperasi di mana-mana. Kematiannya berlalu tanpa banyak sorotan publik.
Ia tidak meninggal dalam kemuliaan sebagai seorang pahlawan nasional. Ia meninggal sebagai seorang bangsawan miskin, yang namanya tidak dicantumkan di buku terhebat yang ia ciptakan. Anda melihat pemakaman yang sederhana. Tidak ada kerumunan besar, hanya beberapa kerabat yang tersisa dan beberapa murid setianya. Mereka yang mencetak kekayaan dari penemuannya, Fuchs dan Scoffer, kini sibuk mengelola kerajaan percetakan mereka. Anda memegang sebuah cetakan timah tua di tangan Anda, salah satu cetakan yang ia selamatkan dari pengambil alihan Fuchs. Cetakan itu dingin dan kusam, tetapi Anda tahu nilainya jauh melampaui logamnya. Anda melihat ke sekeliling. Tepat di luar pintu, Anda melihat toko buku baru, dipenuhi dengan cetakan Alkitab, kamus, dan teks-teks hukum. Semua itu adalah hasil langsung dari kejeniusan pria yang baru saja dimakamkan. Anda merasakan ironi yang menyedihkan. Dunia yang ia ubah kini berjalan tanpa namanya. Orang-orang di Roma atau London yang membaca cetakan yang sempurna itu tidak tahu nama pengrajin yang menderita dan berutang di Mainz ini. Anda ingat semua malam tanpa tidur, risiko finansial yang gila, dan pengkhianatan yang menyakitkan. Semua itu untuk memastikan bahwa pengetahuan dapat direplikasi. Anda menyadari bahwa warisan Gutenberg tidak terletak pada kekayaan pribadinya atau kemuliaan publiknya. Warisannya terletak pada fakta bahwa ia membuat dirinya sendiri tidak penting. Setelah penemuannya dilepaskan, ia menjadi tidak relevan, karena teknologinya telah menyebar luas. Anda merasakan pemikiran yang mendalam. Kebesaran sejati seorang penemu adalah ketika penemuannya menjadi alat publik yang digunakan secara universal, bahkan jika nama penciptanya terlupakan. Gutenberg telah mencetak namanya tidak di kolofon, bagian akhir buku, melainkan di seluruh lembaran sejarah, dengan tinta yang tak terhapuskan. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like dan asteris subscribe ke channel ini, dan coba beritahu kami, dari mana dan jam berapa Anda menonton kisah ini. Kita berdiri di akhir cerita Gutenberg, tetapi di awal era baru peradaban. Anda meninggalkan tempat pemakaman sederhana itu dan kembali ke jantung kota Mainz yang ramai. Anda mencium bau tinta dan kertas di mana-mana. Hanya beberapa tahun setelah kematian Gutenberg, percetakan bukan lagi rahasia. Itu adalah industri yang berkembang pesat. Anda melihat para pekerja di bengkel-bengkel baru, di mana puluhan mesin pres beroperasi. Suara krek-kerak yang konstan terasa seperti detak jantung peradaban yang baru. Kota Mainz, meskipun bukan lagi pusat eksklusif, telah menjadi tempat kelahiran revolusi ini. Anda menyadari bahwa monumen Gutenberg bukanlah sebuah patung batu, tetapi ribuan buku yang dicetak setiap tahun. Warisan yang paling kuat adalah yang tidak bersuara tetapi tersebar luas. Anda memikirkan tantangan awal yang ia hadapi, betapa sulitnya memperoleh satu salinan teks, bagaimana setiap penyalinan berisiko menyebarkan kesalahan. Dan kini, Anda melihat lautan informasi yang mengalir. Anda merasakan dampak finalnya, pengetahuan menjadi komoditas, bukan hak istimewa. Ini memicu reformasi agama, memacu Renaissance, dan menciptakan dasar untuk revolusi ilmiah. Tanpa kemampuan untuk berbagi dan mereplikasi ide secara massal, semua gerakan besar ini akan stagnan. Anda melihat bagaimana cetakan-cetakan itu menyebar, membawa ide-ide filsuf, astronom, dan reformator melintasi batas-batas politik dan agama. Anda kembali ke kisah Gutenberg yang penuh dengan kegigihan, kerahasiaan, perjuangan finansial, dan pengkhianatan. Ia adalah contoh klasik dari jenius yang dikonsumsi oleh visinya sendiri, yang menderita agar dunia dapat memperoleh manfaat. Anda berdiri di jalan, merasakan dinginnya angin yang berubah. Dunia berubah, dan perubahannya didorong oleh cetakan logam kecil yang ia sempurnakan. Anda menyadari, pada akhirnya, Gutenberg memberi kita hadiah terpenting. Ia mengajari kita untuk tidak menerima otoritas yang disajikan secara eksklusif. Ia memberi kita alat untuk bertanya, untuk membandingkan, dan untuk mengetahui kebenaran bagi diri kita sendiri. Bahkan setelah tubuhnya beristirahat, ide-idenya, dicetak dalam jutaan salinan, terus bekerja. Itu adalah keabadian yang terukir dalam tinta, warisan paling sunyi dan paling kuat yang pernah ditinggalkan oleh seorang manusia. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Sebelum kita lanjutkan,
Jangan lupa untuk like dan asteris subscribe ke channel ini, dan coba beritahu kami, dari mana dan jam berapa Anda menonton kisah ini. Kita melompat beberapa dekade ke depan. Anda merasakan gemuruh getaran di kota manapun di Eropa. Suara ini bukan dari palu pandai besi atau lonceng gereja, melainkan dentangan yang ritmis dari mesin pres cetak yang beroperasi tanpa henti. Anda mencium aroma kertas segar dan tinta. Bau ini adalah bau yang modern. Dalam hitungan beberapa puluh tahun, lebih dari 20 juta buku telah dicetak di Eropa. Jumlah itu melebihi total naskah yang disalin dalam 1000 tahun sebelumnya. Anda melihat universitas-universitas yang dulunya tenang kini dipenuhi dengan diskusi yang hidup dan bersemangat. Mahasiswa tidak lagi harus berbagi satu buku. Setiap orang memiliki teks mereka sendiri. Mereka dapat menggarisbawahi, membuat catatan, dan menentang argumen. Anda merasakan ledakan informasi ini. Ini bukan lagi hanya tentang Alkitab. Ini adalah buku-buku tentang navigasi, anatomi, puisi kuno, dan drama politik lokal. Semua dicetak dengan cepat dan murah. Anda melihat bagaimana batas-batas bahasa mulai ditegaskan melalui cetakan. Standarisasi bahasa menjadi mungkin karena semua orang membaca ejaan dan tata bahasa yang sama. Anda merasakan kegembiraan dari revolusi intelektual. Para cendekiawan tidak lagi harus melakukan perjalanan jauh hanya untuk melihat naskah langka. Informasi datang kepada mereka. Anda melihat seorang pedagang membawa buku saku. Buku itu tipis dan dapat dibawa. Ini adalah pengetahuan yang mudah dibawa dan dapat diakses saat bepergian. Anda menyadari bahwa setiap buku yang dicetak adalah sebuah kemenangan kecil bagi Johannes Gutenberg, meskipun ia sudah lama tiada. Pengorbanan pribadinya menghasilkan kebangkitan kolektif. Anda melihat keajaiban dari teknologi yang mereplikasi dirinya sendiri. Setiap bengkel percetakan baru adalah sebuah replika dari bengkel rahasia di Mainz itu, beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip cetakan bergerak yang ia ciptakan. Anda merasakan semangat yang kuat, bahwa setiap manusia berhak atas pengetahuan. Ini adalah warisan Gutenberg yang tak terelakkan, alat untuk melawan kebodohan dan tirani informasi. Dunia telah terbangun, dan suaranya adalah dentangan mesin pres yang bersemangat. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like dan asteris subscribe ke channel ini, dan coba beritahu kami, dari mana dan jam berapa Anda menonton kisah ini. Kita menyentuh kesimpulan dari perjalanan panjang ini, menyaksikan permadani peradaban yang terbentang berkat sebuah ide tunggal. Anda berdiri di depan peta, tetapi ini bukan peta bumi. Ini adalah peta ide. Anda melihat bagaimana cetak mencetak reformasi, memicu perdebatan politik, dan mengubah cara pemerintahan dikelola. Teks hukum kini dapat dibagikan dan dipelajari, sehingga menuntut transparansi dan akuntabilitas. Anda merasakan betapa cepatnya dunia berubah. Hanya dalam beberapa generasi, masyarakat Barat telah bertransformasi dari budaya lisan dan terbatas menjadi budaya yang didominasi oleh teks cetakan. Anda menyadari bahwa setiap buku yang Anda pegang, dari yang paling suci hingga yang paling profan, membawa jejak perjuangan Gutenberg. Jejak keringat dan kegagalan yang tak terhitung jumlahnya. Anda memikirkan Gutenberg, pria yang miskin dan gagal dalam bisnis, tetapi berhasil dalam penemuan. Ia tidak pernah menikmati kekayaan yang dihasilkan oleh teknologinya. Tetapi, ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Anda merasakan penghargaan yang mendalam. Ia adalah arsitek kebebasan intelektual, meskipun ia tidak pernah secara eksplisit memproklamasikannya. Tindakan tunggalnya, menciptakan sistem yang efisien untuk mencetak cetakan yang dapat dipindahkan, membuat pengetahuan itu terbang asteris. Kata-kata kini memiliki sayap. Mereka tidak lagi terikat pada perpustakaan biara yang gelap atau dompet bangsawan yang tebal. Mereka dapat melintasi lautan dan membakar pikiran. Anda menutup mata sejenak, membayangkan suara pres cetak di seluruh Eropa. Suara ini adalah lagu pujian terindah bagi Gutenberg. Anda menyadari, inilah makna sejati dari warisan, bahwa dampak pekerjaan Anda melampaui rentang hidup Anda sendiri, menciptakan efek riak yang mengubah dasar eksistensi manusia. Kita semua berutang budi pada kegigihan seorang bangsawan Jerman yang keras kepala ini. Ia mengajarkan kita bahwa ide terhebat tidak dilahirkan dari kenyamanan atau kemuliaan instan,
tetapi dari kerja keras, kerahasiaan, dan kesediaan untuk mempertaruhkan segalanya, demi membuat kata-kata dapat diakses oleh semua. Pada akhirnya, ia membebaskan kata. Dan dengan itu, ia membebaskan kita.